Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik-baik ya, sehat-sehat semua ya teman-teman. Baik, perkenalkan saya Francisca Jaya Pranata dengan nomor NIM 012018156307. Saya adalah mahasiswa PPDS Program Studi Patologi Klinik Universitas Airlangga Surabaya. Pada kali ini saya akan membawakan video dengan judul Tantangan Edukasi Vaksinasi COVID pada masyarakat di era pandemi ditinjau dari filsafat ilmu. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, ya, yaitu mata kuliah dasar filsafat ilmu dengan topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Baik, kita langsung saja ya. Nah, mungkin teman-teman semua sudah sering mendapat berita-berita seperti ini, ya. Ya, dengan adanya sosial media, kita lebih mudah untuk menerima informasi-informasi. Bahkan mungkin informasi yang didapatkan lebih ya daripada ini. Tapi saya ambil contoh saja. Kalau kita baca vaksinasi COVID-19 digelar pekan ini. Nakes ada pro dan kontra. Vaksin COVID-19 dibuat lebih cepat, apakah aman? Ada varian baru corona, ya. Apakah vaksinasi ini efektif? Nah, yang seperti yang kita ketahui, yang kita rasakan, kita jalani sehingga sekarang, pandemi COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini kita masyarakat bahkan pemerintah pun sudah mengupayakan segala hal supaya pandemi ini cepat selesai. Nah, sampai sekarang pun obat-obatan belum ada yang benar-benar efektif untuk menyembuhkan COVID-19. Para ahli sebenarnya sudah memikirkan jalan, sudah memikirkan solusi, akan tetapi baru terrealisasikan akhir tahun ini. Dan bahkan seperti yang kita dengar beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, vaksin sudah ada. Dan beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi sudah divaksin dengan vaksin COVID-19. Akan tetapi kita sebagai masyarakat, mungkin sebagian ya ada yang masih ragu, apakah vaksin COVID ini aman, ya pembuatannya cepat, apakah aman, atau mungkin apakah ada efek samping. Nah, dari sini, dari video ini, saya akan mencoba menelaah bagaimana sih vaksinasi COVID-19 ini dipandang dari filsafat ilmu. Ya, baik, kita langsung saja. Jadi, ya seperti yang kita rasakan sampai sekarang, situasi pandemi COVID-19 ini masih ada. Hanya sedikit beberapa negara yang tidak ada penderita COVID-19. Hampir 90 juta penduduk di dunia terdampak dan kematian hampir 2 juta. Ya, di Indonesia sudah hampir 900.000 ya, sekarang mungkin sudah 900.000 dan 23.000 angka kematian. Paling tinggi di Jakarta, DKI ya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan sampai sekarang yang seperti kita ketahui belum ditemukan obatnya. Saya review sedikit untuk penyakit COVID-19. WHO memberikan nama COVID-19 yaitu Coronavirus Disease 2019. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Sebenarnya termasuk grup beta coronavirus ya, termasuk virus RNA, untai tunggal. Sudah ditemukan sejak tahun 1960-an. Ya, sebenarnya ada 7 varian virus, tetapi hanya 3 jenis virus yang diketahui menimbulkan penyakit pernafasan yang mematikan. SARS-CoV di China, MERS-CoV di Saudi Arabia, dan SARS-CoV-2 yang terjadi di ada sekarang ini. Ya, nah teman-teman pasti sudah tahu semua ya, bagaimana sih gejalanya virusnya ini, bagaimana penularannya, dan bagaimana pencegahannya. Jadi intinya virusnya ini menyerang di saluran pernafasan bagian atas. Penularannya melalui droplet, ya, melalui kontak. Maka dari itu pencegahannya 3M, bahkan sekarang 5M. Memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari tempat-tempat yang tertutup atau ventilasi yang buruk.
Jangan lupa makan dengan gizi yang seimbang, olahraga teratur, hindari merokok, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke fenomena yang terjadi. Jadi, hingga sekarang jumlah kejadian angka kesakitan COVID-19 semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Ya, jadi banyak pasien COVID yang harus dirawat di rumah sakit dan tidak sedikit yang akhirnya meninggal. Bahkan yang seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini sebenarnya adalah 70-75% itu gejalanya ringan dan bahkan tidak bergejala, bahkan bisa sembuh sendiri. Akan tetapi sekitar 20-25% tetap membutuhkan rumah sakit. Nah, oleh karena itu, karena jumlah pasien COVID-19, angka kesakitan semakin meningkat, dan jumlah pelayanan kesehatan yang kurang, hingga rumah sakit penuh, UGD penuh, maka kita pemerintah juga, tenaga kesehatan sudah mengupayakan pengobatan dan lain-lain. Nah, kita mengharapkan suatu harapan baru, yaitu yang namanya vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi ini pun, yang namanya vaksin, sudah ada ya sejak dahulu ya. Jadi ada vaksin hepatitis B, DPT, dan lain-lain sejak kita anak-anak. Akan tetapi vaksin COVID-19 ini spesial, karena apabila vaksinasi yang dulu atau yang biasanya dibuatnya kurang lebih membutuhkan waktu 10 tahun, COVID-19 hanya dibutuhkan kurang lebih 2 tahun ya dalam preclinical stage, fase 1, fase 2, fase 3. Walaupun demikian, keamanan tetap merupakan syarat utama. Baik, bagaimana sih vaksin itu bekerja? Ya, jadi sebenarnya saya jelaskan dulu prinsip vaksin itu adalah memasukkan ya virus biologikal, baik itu yang masih hidup atau yang dilemahkan maupun yang sudah mati, ya, dimasukkan ke dalam tubuh dengan harapan supaya terbentuk respon kekebalan antibodi yang secara alami. Ya, nah sebenarnya mekanisme vaksinasi COVID-19 ini ada beberapa, nah, tetapi saya ambil yang sudah kita lakukan di tahap pertama tahap pertama ini yaitu vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac itu adalah inactivated virus, jenis vaksin yang virusnya sudah dimatikan. Jadi dia dimatikan menggunakan bahan kimia atau dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Bedanya dengan live attenuated, itu virusnya hanya dilemahkan saja. Diharapkan jika kita sudah vaksin, maka akan dikenali oleh antibodi di dalam tubuh, lalu terbentuk respon imun dan terbentuk antibodi. Nah, ini seringkali pertanyaan yang diajukan ya, apakah vaksin COVID-19 ini aman? Ini saya ambil sumbernya dari Front Immuno dari Flanagan tahun 2020. Pada umumnya semua vaksin, ya tidak hanya vaksin COVID-19, berpotensi menimbulkan efek simpang, baik lokal maupun sistemik. Ya, efeknya apa aja? Bisa nyeri pada tempat suntikan, kemerahan, rasa capek, ya, bahkan demam. Nah, ini beberapa jenis vaksin ya yang sudah diteliti. Nah, ini ada angka kejadian sakit, lemas, nyeri kepala, mialgia, demam memang ditemukan, akan tetapi relatif ringan ya. Yang efek yang serius atau serious adverse event ini bahkan tidak ditemukan datanya. Nah, ini adalah data dari efek simpang lokal maupun sistemik yang tercatat pada uji klinis berbagai platform vaksinasi COVID-19. Nah, tujuannya apa sih kita melaksanakan vaksinasi itu? Sebenarnya kita tuju adalah suatu yang namanya herd immunity. Apakah herd immunity itu? Jadi, untuk menyelesaikan suatu yang namanya pandemi, kita membutuhkan suatu yang namanya kekebalan kelompok, yaitu perlindungan di seluruh anggota masyarakat ya di suatu populasi tertentu.
Nah, bagaimana sih caranya kita mendapat suatu kekebalan kelompok? Ya, ada dua. Bisa dari infeksi alami, ya sakit kemudian sembuh dan mempunyai kekebalan, atau yang kedua vaksinasi. Ya, jadi sistem imunnya dirangsang untuk membentuk antibodi. Semakin besar proporsi anggota masyarakat yang sudah memiliki kekebalan, akan semakin besar perlindungannya. Ya, kita bicara yang namanya sebuah populasi supaya pandemi ini cepat selesai. Nah, mungkin ini ilustrasinya. Jadi yang biru ini adalah pasien yang sehat ya, tidak diimunisasi. Nah, ada dua yang tidak diimunisasi tapi sakit. Ternyata dalam waktu cepat dia bisa menyebar ke sebuah populasi. Ya. Nah, ini bedanya. Jika hanya sebagian kecil saja yang memiliki kekebalan tidak mencapai target, ternyata setelah diteliti juga tidak ada efeknya. Ya, hanya sedikit yang terimunisasi, ternyata tetap masih bisa membuat suatu populasi itu sakit. Nah, di sini jika lebih dari 70% populasi sudah menjalani imunisasi, maka infeksi akan sulit menyebar ke anggota populasi lainnya. Jadi, membutuhkan kira-kira lebih dari 70%. Nah, untuk mencapai herd immunity, mengapa sih vaksinasi lebih baik daripada membiarkan masyarakat terinfeksi? Yang pertama, jelas dari infeksi yang alami kita tidak bisa memprediksi yang namanya outcome apa hasilnya, ya. Karena mengharuskan lebih dari 70%, kita tidak bisa memprediksi dari 70% populasi tersebut bagaimana hasilnya. Ya, bisa menimbulkan kecacatan, kematian, bisa membebani fasilitas kesehatan juga, dan ujung-ujungnya ke bagian ekonomi. Nah, kenapa vaksinasi lebih dipertimbangkan dan lebih dipilih? Karena bisa memicu kekebalan, tujuannya endingnya sama, tapi tanpa harus mengalami sakit, ya. Serta efeknya bisa diprediksi dan bisa dikendalikan. Ya, jadi intinya sama, menimbulkan respons memori imunitas seluler atau dan uji klinis vaksin ini relatif sudah melewati berbagai tahapan klinis yang dipastikan bisa aman dan efektif dalam memberikan perlindungan. Nah, kita lihat ya, di negara kita, di Indonesia, berapa banyak sih orang yang harus diimunisasi agar tercapai herd immunity? Jadi penduduk Indonesia 268 jiwa ya. Jadi 70%-nya minimal 188 juta jiwa yang harus dipenuhi supaya tercapai yang namanya herd immunity. Dan berita baiknya, ini sudah dibiayai oleh pemerintah. Baik, saya bahas juga bagaimana sih peran filsafat dalam era vaksinasi COVID. Jadi, mengapa sih kita penting dalam belajar filsafat atau kita mengetahui tentang filsafat ilmu? Jadi, filsafat sebenarnya dengan kita mempelajari suatu namanya filsafat, kita diharapkan untuk berpikir secara logis, kritis, sistematis, sehingga kita bisa memperoleh atau mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebenaran, ya, tanpa ada simpang siur, ya, sehingga tujuan daripada kita belajar filsafat juga bisa dapat mencapai suatu yang namanya kebijaksanaan atau kearifan. Nah, dari segi ontologisnya, ya, COVID-19 ini adalah virus yang benar adanya, bukan rekayasa dari laboratorium. Ya, dari segi epistemologis juga sejak adanya pandemi seperti ini, virusnya ada dan kemudian menyebar ke sebuah populasi yang secara cepat, jadi timbulnya banyak sekali korban jiwa ya, hampir di seluruh dunia. Jadi memang ini sudah ada studi literaturnya, metode ilmiahnya sudah ada, ya, maka memang virus ini benar adanya. Dari segi aksiologis, vaksinasi COVID bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian, sehingga mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan akhirnya bisa melindungi masyarakat.
Ya, walaupun vaksinasi sudah, pun 70% populasi tetap masyarakat perlu ya tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, menghindari kerumunan, ya, menjaga jarak, dan menghindari tempat atau ruangan yang tertutup atau ventilasinya yang buruk. Ya, baik. Sekian, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing saya, Dr. Andes Muhammad Adib yang telah membimbing saya dengan baik. Keluarga saya, suami, anak, ayah, kakak, dan segenap keluarga besar. Dan saya berharap semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu pengetahuan dari teman-teman semua, membuka pikiran dari teman-teman semua, dan tetap berpikir kritis, berpikir logis, dan berpikir sistematis, ya, demi memajukan moral dan pendidikan bangsa Indonesia. Sebagai selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Yang kedua, seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, dan segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, ya, khususnya yang pada hal-hal yang terkait dengan studi. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa lagi.